Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024-2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Hani. Saya mahasiswa PPG Al-Quran Hadis dalam jabatan batch 2 tahun 2024-2025 pada LPTK IAIN Ambon. NIM PPG saya 2503100065. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, anak-anak, silakan sebelum belajar membaca doa dulu, dibimbing oleh ketua kelas. Silakan di ketua kelas dibimbing. Ya, teman-teman semuanya, sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita memperlancar kegiatan belajar kita di hari ini. Oke, sebelum menginjak pembelajaran kita di hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen siswa. Ya, dengarkan dengan seksama. Ade Novitasari. Hadir, Pak. Denta. Hadir. Mana? Hadir, Pak. Aminah. Hadir, Pak. Siska. Hadir, Pak. Ririn. Hadir. Khadijah. Hadir, Pak. Maya. Hadir. Suci. Jessica. Hadir, Pak. Inayah. Hadir. Siapa yang nggak hadir? Siska. Satu lagi. Ada. Saya nggak absen, Pak. Harus ya, keren. Kita memberi semangat untuk pembelajaran kita di hari ini. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Semangat untuk pembelajaran kita hari ini. Baiklah, anak-anak sekalian, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang mad tobe'i dilanjut dengan mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Ya, ini kita tampilkan di slide lihat di layar. Ini pembelajaran kita di hari ini terkait dengan mad tobe'i terlebih dahulu. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, tadi pagi siapa yang membaca Quran? Lagi tidak baca, Pak. Lagi nggak baca, Pak. Siapa yang baca tadi pagi? Ayo, oh nggak lupa ya, membaca itu bacaan Al-Quran. Yaitu yang akan kita bahas hari ini terkait dengan mad tobe'i. Apa yang dimaksud mad? Mad ini memanjangkan suara saat membaca huruf-huruf tertentu karena adanya huruf mad. Jadi bacanya tidak lurus aja, tidak pendek, tidak lurus, tapi fleksibel. Ada mad panjang, ada mad kita pendek. Itu dalam seni membaca Al-Quran. Terus untuk huruf mad ada 3. Mad tobe'i biasa juga disebut mad asli karena memang mad yang murni aslinya adalah mad tobe'i. Nanti ada pengembangan ke mad yang lain. Kita bahas terlebih dahulu untuk mad aslinya atau mad tobe'i. Pertama, mad tobe'i ada berapa hurufnya? Ada 3. Pertama ada huruf alif. Itu ada harokat kasroh. Kalau ia sebelumnya yang mati ada harokat patah, tidak menjadi hak, jadi mad tobe'i.
Lanjut ya. Nah, mad dobai adalah mad yang terjadi secara alami tadi itu. Madnya yang mad asli alami. Jadi murni mad tidak buatan, artinya murni. Murni dari kandungan Al-Quran sudah tertera yang namanya mad dobai atau mad asli. Nah, mad dobai terjadi secara alami dibaca dengan panjang 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira aja atau satu alif. Ya, 2 harokat atau 1 alif ini mad dobai ini dibaca panjang 2 harokat. Kira-kira hukumnya. Jadi bacanya kira-kira. Dan berikut contoh dari bacaan mad dobai yang akan kita bahas. Pertama ada lafaz kola. Kola panjangnya ada 2 harokat. Kita baca kola, banyak lafaz kola di dalam Al-Quran. Kola, kopnya ada alifnya, terus sebelumnya ada harokat fathah. Maka dibaca 2 harokat. Jangan langsung kola, itu salah. Harus kola satu alif atau 2 harokat. Nah, di situ ada dijelaskan ada alif mati sebelumnya ada huruf kof berharokat fathah. Jadi hukumnya jadi mad. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang kedua ada juga huruf waw. Huruf waw sebelumnya ada harokat dhamma. Ada di contoh lafaz nuhi. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Ada sebelum waw ada nun, huruf nun yang kedua, ketiga, huruf mad dobai ada 3. Pertama alif, ada syarat harus fathah sebelumnya. Kedua waw harus ada syarat dhamma sebelumnya. Yang ketiga iya harus ada syarat alif harus ada syarat fathah sebelumnya, waw harus ada syarat dhamma sebelumnya, dan iya harus ada syarat fathah sebelumnya. Itu yang dimaksud mad dobai. Berapa panjangnya? 2 Maaf ya. Bapak akan menentukan seberapa paham kalian terkait dengan penjelasan Bapak tadi. Bapak akan membuat metode untuk menggali pemahaman kalian, membuat metode kuisis, metode AI, artificial intelligence, ya. Sejauh mana kemampuan kalian nanti diukur. Mana yang mengerti ini, ada yang ngomong aja, ada yang ngantuk, nanti Bapak keukur di sini. Ya, silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Sudah dikeluarkan HP-nya? Sudah. Kalian masuk ke Google Chrome. Ya, ke Google Chrome, di situ klik nama Quizzes. Klik. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah Bapak akan buka ini, ya. Nanti akan muncul kode untuk memainkan kuis ini untuk menggali seberapa pemahaman kalian di pembelajaran mad dobai tadi. Ya, nanti akan muncul kodenya. Silakan kodenya dimasukkan ke aplikasi Quizzes yang ada di HP kalian masing-masing. Ya, silakan. Nah, peserta akan muncul di sini berapa orang yang sudah masuk. Nanti kalau ada kesulitan kasih tahu, Bapak akan bantu. Harus satu peserta? 11. Oke,
semua ya? Ada yang belum masuk? Bentar belum? Dah, bisa kita mulai? Oke, siap ya. Pertanyaan itu akan bernilai satu pertanyaan betul, satu poin. Jadi pertanyaannya akan ada 5. Waktunya 30 detik satu pertanyaan. Jadi gunakan waktu. Yang tercepat, yang terakurat dapat hadiah. Ya. Oke, persiapkan ya. Nanti akan Bapak mulai. Oke, siap. Aplikasi Quizzes. Nah, di sini ada kode. Siap, kita mulai. Ini kodenya ya. Oke, siap ya. Dan kodenya masuk. Oke, siap. Kita mulai. Oke, siap. Apelnya. Ternyata Siska pemahamannya alhamdulillah. Mari kita sebelum kita lanjut ke pembelajaran, terlebih dahulu Bapak akan kasih reward yang dapat paling coklat. Nih. Oke. Kita akan review soal tadi yang Bapak tuliskan. Ada beberapa, teman-teman, kita review.
review soal ya. Nah, kita baca satu persatu untuk pengumuman kalian. Nah, ini panjang bacaan Mantobeli adalah berapa? Dua harkat atau? Tadi siapa yang jawabannya benar? Terus review yang kedua, soal yang kedua. Huruf Mantobeli ada berapa? Apa-apa? Yang ketiga, review soal yang ketiga. Mat artinya? Ya, udah pasti itu mat. Terus yang keempat, salah satu syarat mat adalah apabila doma bertemu itu contoh dari mat yang bertemu dengan waw. Betul semua. Untuk review yang terakhir, manakah yang bukan merupakan bacaan Mantobeli? Innama kenapa Mantobeli? Ada Ar-Rahim, ada apa? Yu'minun. Berarti Bapak sudah belajarnya, sudah masuk semuanya pembelajarannya ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, pemahaman kalian terkait Mantobeli berarti sempurna. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Nah, lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ya. Oke, pembelajaran yang kedua yaitu tapi jangan nanti di akhir ada kuis kembali. Kita akan menjelaskan pembelajaran yang kedua yaitu tentang mat wajib mutasi. Bisa dibaca dan telaah di layar. Kita bacakan. Mat wajib mutasil adalah mat yang terjadi pada huruf mat bertemu dengan hamzah. Huruf mat tadi ada bertemu dengan hamzah. Tapi ada syarat dalam satu kata. Syaratnya dalam satu kata antara mat dengan hamzah. Jadi mat di sini, hamzah juga di kata itu. Jadi yang disebut wajib karena harus dibaca dan mutasil berarti bersambung. Apa yang bersambung antara mat dengan hamzah dalam satu kalimat atau bersambung tidak terpisah karena masih dalam satu kata atau satu kalimat. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait dengan mat wajib mutasil. Bapak akan sebutkan. Nah, contoh pertama as-sama. Nah, terdapat huruf mat alif yang diikuti dengan oleh hamzah dalam satu kata. Apa arti as-sama? Ya, sama itulah langit. Ada juga contoh yang kedua terdapat huruf ya, huruf mat diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Terus untuk contoh yang ketiga yaitu sulah. Nah, terdapat huruf waw, huruf mat diikuti oleh hamzah dalam satu kata. Kata itu. Jadi contoh dari mat wajib mutasil, tinggal kalian itu mengetahui antara mat dengan hamzah bila bertemu. Nah, dalam satu kalimat atau satu kata itu hukumnya mat wajib mutasil. Panjangnya bisa 4 sampai 5 halaman. Panjang berbeda dengan Mantobeli. Jadi bacanya juga as-salam. Agak panjang. Jadi harus diketahui dan juga kita laksanakan ketika nanti membaca Al-Quran. Oke, sebelum ke kuis, Bapak akan mereview dulu terkait dengan tadi bacaan mat wajib mutasil. Apa yang dimaksud dengan mat wajib mutasil?
Yaitu mad yang terjadi antara huruf mad dengan hamzah dalam satu kata. Mad berarti panjang, mutasil berarti bersambung. Antara mad dengan hamzah bersambung. Disebut mad wajib. Bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, Bapak akan mereview pembelajaran kita terkait pemahaman kita. Silakan HP-nya dibuka kembali ataupun di aplikasi Quizizz-nya dibuka kembali di Google Chrome Anda semua. Ya. Nah, silakan nanti Bapak akan klik linknya. Silakan akan muncul kode Quizizz-nya, kalian bisa memasukkan kembali. Tadi pemahaman kalian terkait bagi-bagi mutasi. Ada yang belum paham? Semua ya? Nah, ya, kita boleh kembali ini. Oke. Ya. Ya, perhatikan apa yang dipegang. Siap ya? Ayo, peserta masuk dulu, kodenya diklik, masukkan. Bapak akan memulai Quizizz terkait mad wajib mutasil. Jadi peserta, ayo bisa, sudah bisa. Siapa yang belum masuk? Sudah masuk semua 9 orang? Sudah. Oke, kita mulai. Siap ya? Pertanyaannya akan bernilai 1 poin 1 soal dan berdurasi 30 detik. Persiapkan yang lebih cepat, jawabannya benar yang juara. Ya. Oke.
Oke, untuk yang tadi benar lagi, dua anak ya lagi ke depan, Siska. Ini coklat, dikasih coklat. Iya. Tangan. Tangannya. Oke, kita sebelum ini kita review terlebih dahulu pembelajaran kita di mana letak kita kesulitannya. Ya, ada beberapa siswa yang memang tadi dari penjelasan saya mungkin tidak mengerti ataupun kurang memahami, sehingga pas penjawaban juga ada yang kurang benar. Ya. Jadi kita review terlebih dahulu. Mari kita review untuk soal di mat wajib. Di sini ada lafaz as-samai. Hukum bacaan dari potongan ayat yang berwarna merah tersebut adalah Mad wajib mutasil. pastinya itu ya, karena kita lagi pembahasan mengenai. Selanjutnya, apabila ada mad tobe'i atau mad asli, tadi itu yang hurufnya alif, wawu, ya, bertemu dengan huruf hamzah dan berharokat fathah atau doma ataupun kasroh dalam satu kata bersambung, maka hukumnya bacaannya adalah wajib mutasil. Ya. Paham ya? Terkait dengan mekanisme mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil adalah Mad yang bertemu hamzah dalam satu mad kalimat. yang bertemu hamzah dalam satu kalimat atau kata, ya. Tidak paham. Terus selanjutnya, nih ada lafaz Ato'an hisabah. Ini adalah contoh dari hukum tajwid apa? Mad wajib mutasil. Ini yang dimaksud wajib mutasilnya ya. Alif bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau kalimat. Selanjutnya yang terakhir, mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau adalah Mad wajib mutasil. ya, berarti pemahaman kita alhamdulillah sempurna untuk mad wajib. Ada yang belum paham, boleh dipertanyakan lagi. Ada hal-hal yang memang belum paham, silakan dipertanyakan kembali. Oh, ada yang bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kayaknya udah pada loyo nih, coba tepuk semangat. Semangat. Semangat lagi ya. Kita ada satu bahasan lagi terakhir, yaitu tentang manjais motivasi. Kalau loyo dong semangat ya, karena jarang-jarang belajar dengan bapak ini. Iya Pak, harus sekali. Dilanjut ya. Nah selanjutnya bahasan kita, perhatikan nanti ada speaking lagi ya. Ya. Selanjutnya pembahasan kita yaitu tentang mad jaiz munfasil. Kita skip
Mat itu tadi panjang. Jaiz itu apa jaiz? Jaiz terpisah ya. Jaiz itu boleh atau terpisah. Pasti itu terpisah. Jaiz itu sunnah, wajib itu wajib dan ini terpisah. Mat dengan hamzah yang terpisah. Ya. Mat yang terjadi apabila huruf mat bertemu dengan hamzah tetapi dalam dua kata yang terpisah. Ini mat jadi satu kata, hamzahnya di kalimat setelahnya atau sebelumnya. Jadi berbeda, beda gerbong. Jadi satu kata dengan kata yang lain berbeda. Ya, kalau mat dengan hamzah di dua kata terpisah. Disebut jaiz karena boleh dibaca panjang dan itu. Ya, ataupun pendek boleh. Mau panjang, mau pendek boleh, tapi enaknya panjang. Ya. Dan munfasil berarti terpisah. Kita sepil, mat itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Mat yang boleh terpisah. Nah, jadi mat yang boleh dipanjangin, boleh pendek, dan terpisah. Nah, contoh-contohnya di sini ada contoh dari mat jaiz munfasil. Perhatikan yang satu belajar ya. Satu belajar perhatikan. Contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat Al-Qadar biasanya dibaca waktu tarawih ya. Sudah turun ke sini baca atau di tarawih. Jadi imam kok baca itu. Bicara ya. Jadi di surat ini ada yang namanya inna, karena ada hamzahnya di anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Jadi inna itu sesungguhnya, anzalnahu menurunkan Al-Quran. Ini dua kata yang berbeda. Maka dikatakan hukum mat jaiz munfasil. Matnya alif ya, ada di huruf inna ketemu dengan alif atau hamzah lagi di kata berikutnya, di kalimat berikutnya anzalnahu, maka hukumnya mat jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 harakat ya. Atau 2 alif 2,5 alif. 2 alif setengah. Satu alifnya 2. Kalau 2 alif 4. Kalau 2 alif setengah berarti 5 alif. Panjang inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau bacanya turun aja inna anzalnahu fi lailatul qadr ini. Makanya ada hukum tajwid yang mengatur untuk kita membaca Al-Quran. Keindahan dan sini Al-Quran, disitulah kita bahas di hukum mat. Selanjutnya ada lafaz fi anfusikum wa ahlikum nara. Ya, fi anfusikum ya. Huruf mat-nya dia yang mati bertemu dengan dalam lafaz fi bertemu dengan hamzah di kalimat berikutnya anfusikum ya. Fi anfusikum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan menjaga orang lain. Itu jaga diri kita dulu dengan keluarga kita. Jangan dulu urusin orang, urusin diri kita sendiri. Orang ngomong, kamu nggak sekolah, sedikit kilo. Itu yang namanya ngurusin orang. Urusin dulu diri kita, udah sekolah udah benar belum, baru urusin orang. Pak, menurut kita ayah sekolahnya habis guru mah. Yang penting mah kita mengudah kewajiban sekolah. Mengenai belajar atau tidaknya gurunya itu tergantung guru. Yang penting kita sudah ada nilai pahala datang dari rumah ke sekolah ya, menggugurkan kewajiban kita selaku siswa. Tolabul ilmi kewajibannya fardu ain, tidak boleh diwakilkan. Fardu ilmi kenapa fardu ain tidak boleh diwakilkan? Bisa diwakilkan yang rumah. Sebab kalau ada kiai anaknya itu gak mesti jadi kiai semua, gak mungkin.
Ya, bisa jadi kiai semua, tapi banyak juga anak kiai nggak jadi kiai semua karena ilmu kiai yang bisa diwariskan ke anaknya langsung ditransfer, kayak transfer WhatsApp, transfer bisa. Jadi ilmu itu perlu dituntut oleh masing-masing, one by one, person per person, orang per orang, personal masing-masing. Ilmu itu ya, akhirnya personal masing-masing. Siapa yang nggak mau mencari, ya akhirnya mereka nggak dapat ilmu. Yang rajin ya pasti dapat. Itu tergantung jiwa kita masing-masing. Terus kata selanjutnya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah biasa didengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti ada yang ini kalau ada musibah, qalu katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu akan kembali ke yang punya. Siapa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan terkejut ketika kita mendapatkan musibah. Itu adalah bagian dari mekanisme hidup. Semua orang pasti akan dapat cobaan dan rintangan. Nah, yang ketiga contoh qalu, makna itu wow. Hamzahnya itu di inna dari ya di inna qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini adalah contoh mad ismul fasil dari lafaz inna atau dari huruf waw. Paham? Ada pertanyaan? Tidak bisa dipahami? Bisa. Huruf mad ada 3. Alif, baru, bertemu dengan ham di kalimat berikut disebut mad jaiz. Mad berarti bang, jaiz berarti boleh, munfasil berarti pertemuan kita di hari ini. Semoga ada nilai manfaatnya ilmu yang kita terima. Salam buat keluarga di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.